Lelaki tua yang duduk di atas kodok itu tampak hampir sama dengan tunggangannya. Wajahnya penuh jerawat, racun mengalir keluar darinya, yang terlalu menjijikkan untuk dilihat. Ini seharusnya membuat orang menjauh darinya. Saat Han Cui baru saja memberitahu yang lain bahwa dia setuju dengan syaratnya, dia hampir pingsan saat melihat lelaki tua aneh itu. Dia benar-benar ingin muntah karena berpikir untuk tidur dengan lelaki tua menjijikkan ini untuk satu malam. Dia bahkan ingin bunuh diri sekarang. Dosa apa yang telah kulakukan? Bahkan jika aku harus melayani seekor babi, akan jauh lebih nyaman melayani lelaki tua ini. Han Cui bisa merasakan isi perutnya melilit karena penyesalan. Sambil menggertakkan giginya, dia tersentak dari tempat duduknya. Lupakan saja, aku tidak setuju denganmu. Kita harus pergi. Kau setuju, tetapi sekarang kau ingin menarik kembali kata-katamu. Lelaki tua itu mendengus, wajahnya lebih ganas. Menurutmu aku jelek? Haha, meskipun kau tidak setuju, kau harus setuju. Jika kau tidak menginginkannya, jangan berpikir untuk keluar dari lahan basah awan miasma ini. Aku paling benci wanita yang menilai buku dari sampulnya sepertimu. Han Cui dan Leng dan King berubah warna. Meskipun Yu tua tidak tampan, dia pria yang baik. Tetua Han, terima saja dia. Api dingin es sangat baik untukmu, kan? Setuju dengannya? Oke, saran Ning Luo Han. Bahkan jika dia bersedia bersama anak itu selama 1 bulan, dia tidak akan merasa kotor. Bersama dengan pria menjijikkan semacam ini, Han Cui tiba-tiba teringat Xian. Membandingkan mereka berdua, dia menyadari bahwa pemuda itu mengesankan dan tampan. Bagaimanapun, di bawah ancaman pria tua itu, dia tidak punya pilihan lain. Karena yang lain memiliki langit ketiga alam roh dan lahan basah awan miasma memiliki gas beracun yang sangat pekat, jika dia bertarung dengannya di sini, dia bahkan tidak akan punya cara untuk lari. Dari sikap Ning Luo Han, kedua wanita itu tahu bahwa dia condong kepada lelaki tua itu. Hal ini membuat Han Cui marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak kedua, Leng dan King memasang wajah muram, terus-menerus mengerjap padanya saat dia memberi isyarat kepada adiknya untuk tidak bertindak gegabah. Han Cui begitu getir hingga dia berharap dia tidak datang ke sini. Dia kemudian mengambil keputusan. Setelah urusan ini selesai, dia tidak akan pernah datang ke keluarga Ning lagi. Dia mengerti, Ning Luo Han pasti tahu karakteristik lelaki tua itu, dan bermaksud menyakitinya dengan tujuan menyenangkan dan menyanjung lelaki tua ini atas teknik racunnya yang luar biasa. Pikirkanlah, jika kamu tidak menurut, lahan basah awan miasma akan menjadi kuburanmu. Yu Li Ming menyeringai muram. Bahkan jika aku membunuh kalian berdua, tubuh kalian akan tetap bersih dan segar. Meskipun tidak begitu menyenangkan dan menarik ketika kalian mati, itu masih lebih baik daripada tidak punya apa-apa untuk dimainkan. Setelah si tua aneh itu mengucapkan kata-katanya, Han Cui dan Leng dan King membuat tubuh lembut mereka menggigil ketakutan. Orang tua menjijikkan ini, bagaimana mungkin dia begitu mengerikan? Mengira bahwa tubuh mereka tidak akan luput dari nasib buruk bahkan jika mereka mati, Han Cui dan Leng dan King ingin menangis tetapi air mata mereka tidak dapat mengalir. Inilah yang terjadi ketika seseorang berjalan ke sarang serigala. Tetua Han, Tetua Leng, kalian seharusnya tidak banyak berpikir. Sebenarnya, Yu tua sangat lembut. Dia mudah diajak bergaul. Selama kalian membuatnya senang, posisi utama Kaisar Es akan menjadi milik kalian. Dengan Yu tua, kota Kaisar Es kalian akan memiliki dukungan yang kuat. Pikirkanlah. Ning Luo Han mencoba menasihati mereka. Dia dan Yu Li Ming sama-sama gelap dan jahat. Mereka memaksa dan merayu untuk menghancurkan pertahanan psikologis kedua wanita cantik itu. Ini akan membuat mereka melakukan apa yang mereka inginkan dengan patuh. Sungguh kejam. Kakak, Leng dan King menatapnya dengan iba. Wajah Han Cui pucat pasi, pucat karena takut. Dia mengatupkan giginya, tubuhnya yang lembut gemetar. Kesedihan dan kemarahan yang putus asa memenuhi matanya. Setengah menit kemudian, Han Cui berbicara dengan suara gemetar, "Oke. Aku setuju denganmu." "Bagus, haha." Yu Li Ming menyeringai muram, "Pergilah. Aku akan pergi bersamamu ke kota Kaisar Es. Tinggalkan anak laki-laki itu untukku. Kalian tidak perlu melakukan apapun." "Oh, benar. Ku dengar Bing King Tong dan Suang Yu Zu benar-benar cantik.
Ngomong-ngomong, aku akan membantumu untuk mengambil posisi kepala kota. Aku akan mengambil kedua wanita jalang kecil ini juga. Haha, aku sudah bersabar dan menahannya terlalu lama. Akhirnya, aku punya kesempatan untuk melepaskannya. Hati Han Cui dan Leng dan King tenggelam ke dasar lembah. Membawa serigala itu ke dalam rumah. Kedua wanita itu merasakan penyesalan yang dalam di tulang mereka. Mereka ingin menangis tetapi mereka tidak bisa. Mereka ingin meminjam kekuatan dari keluarga Ning untuk merebut api dingin es dan posisi kepala kota, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengacaukan monster jelek seperti itu. Memikirkan masa depan mereka, kedua wanita itu hanya ingin bunuh diri. Saya harus menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ning. Ning Luohan tampak serius, berbicara kepada Han Cui dan Yu Liming. Itu urusan kalian. Keluarga Ning tidak terlibat di dalamnya. Jika kalian tidak dapat membereskan kekacauan kalian, dan beberapa monster tua mendatangi kalian di masa mendatang, kalian seharusnya tidak menyeret kami. Ning Luohan ingin menyangkal semua hubungan itu. Meskipun dia percaya bahwa Yu Liming dapat menangani semuanya dengan baik, untuk menyelamatkan keluarga Ning dari kemungkinan konsekuensi, dia harus menjelaskannya terlebih dahulu. Jika mereka mengganggu beberapa monster, keluarga Ning tidak dapat hidup dengan damai. Ning Luohan takut, jadi dia harus mengatakannya. Tenang saja, haha, aku berani melakukan bisnis ini, jadi tentu saja, aku punya rencana yang sempurna. Yu Liming menyeringai jahat, melemparkan tatapan tajam ke arah Han Cui dan Leng dan King, ayo pergi. Merinding menjalar di kulit Han Cui, tetapi dia masih bersikeras dan mengangguk pelan. Leng dan King terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus bersabar dan tidak boleh terburu-buru. Dia diam-diam mengeluarkan batu suara, memanfaatkan kesempatan saat Yu Liming masih tertawa puas untuk menuangkan kesadaran jiwanya ke dalamnya. Kota Kaisar Es. Bing King Tong dan Suang Yuzu sedang berdiskusi pelan, ketika tiba-tiba, alisnya yang hitam dan halus berkerut. Dia mengeluarkan batu suara dari lengan bajunya, lalu berbicara dengan heran, aneh sekali adik perempuan ketigamu mengirimiku pesan. Tahun itu, ibu kita memberi kita masing-masing batu suara, tetapi dia tidak pernah mengirimiku pesan apapun sejak saat itu. Apakah dia berubah sekarang? Kakak ketiga pandai menghitung banyak hal. Kurasa dia punya beberapa masalah. Kalau tidak, dengan karakteristiknya, dia tidak akan pernah bersikap baik kepada kita, ejek Suang Yuzu. Bing King Tong mengangguk. Dia tahu adik perempuannya benar. Bagaimanapun, dia tetap memegang batu suara dan merasakannya. Setelah itu, wajahnya berubah. Da Jie, apa yang terjadi? Teriak Suang Yuzu. Itu kesadaran jiwa adik perempuanmu yang ketiga. Dia berkata bahwa kita harus membiarkan anak itu keluar dari Kaisar Es sesegera mungkin. Dan, dia meminta kita untuk mengirim pesan ke Persatuan Umum bahwa risiko besar dan buruk akan segera menimpa kota Kaisar Es. Bing King Tong tiba-tiba berdiri, wajahnya serius. Dia juga berkata bahwa yang terbaik bagi kita berdua adalah membawa semua putri dan meninggalkan kota Kaisar Es juga. Dan, kita tidak boleh membiarkan siapapun tinggal. Ah, wajah cantik Suang Yuzu memucat, dia tidak bisa mengerti apapun. Dia bersumpah atas nama ibu angkat kita. Kata-katanya seharusnya benar, dan kurasa kita harus mempercayainya. Wajah Bing King Tong menjadi gelap. Meskipun dia tidak akur dengan kita, dia tidak akan pernah menyebut nama ibu kita untuk bercanda. Kurasa mereka menghadapi sesuatu yang di luar imajinasi kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan mengirim pesan ke Serikat Umum. Tapi terlalu jauh dari sini. Kita tidak bisa menunggu bantuan mereka. Bing King Tong membuat keputusan cepat. Kau meminta orang untuk membawa putri kita kembali. Kita harus segera meninggalkan kota Kaisar Es. Oh, benar, kau harus menemukan anak laki-laki itu secara pribadi. Minta dia untuk meninggalkan kota secepat mungkin. Dia penyebab kekacauan ini. Kau berhasil, 1 jam kemudian, sosok ramping dan putih melesat seperti sengatan listrik dan berhenti di depan kamar Xian di luar penginapan. Xian segera mengenali kejadian itu. Dia mengerutkan kening, lalu membuka jendela, memiringkan kepalanya untuk melihat wanita cantik dan dingin berdiri di sana. Kedua gadis kecil itu datang dan memperingatkanku untuk lebih berhati-hati. Anda ingin mengulanginya? Tidak, jawab Suang Yuzu acuh tak acuh,
berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan masuk ke kamarnya melalui jendela. Setelah masuk, dia melihat Ba Siteng dan Ba Fei. Dia terkejut. Teman-temanmu. Ya, kau harus segera meninggalkan Kaisar Es, sejauh yang kau bisa. Pergilah dari gerbang utara kota, kata Suang Yuzu singkat. Seorang prajurit kuat akan datang ke Kaisar Es, dan dia akan datang untukmu. Begitu dia datang, jika kau belum keluar, kau akan sulit lolos dari kematian. Prajurit kuat, raut wajah Xian tidak berubah. Dia tersenyum, tetapi itu tidak terlihat seperti senyuman. Seberapa kuat dia? Langit ketiga alam roh. Suang Yuzu mendengus. Kau harus berhati-hati, jaga nyawamu. Dia berani mengambil tindakan, yang berarti dia sudah memiliki rencana yang sempurna. Bahkan jika gurumu telah menyegel jiwamu, kau tidak dapat melarikan diri darinya. Jika dia berani mengambil tindakan, dia seharusnya memiliki keyakinan ini untuk menghancurkan segel jiwamu. Petik 2. Seorang prajurit alam roh langit ketiga, ya, dia memang hebat. Xian mengangguk, wajahnya tersenyum seperti biasa. Baiklah, aku mengerti. Kau harus pergi. Aku akan memikirkannya sebentar dan kemudian aku akan meninggalkan kota ini. Tidak, kau harus pergi sekarang. Kakak perempuanku menunggumu di gerbang utara kota. Ikuti aku sekarang. Suang Yuzu menyipitkan matanya saat dia marah. Dia tidak puas dengan sikap Xian. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu sangat penting, tetapi dia masih tidak tergesa-gesa. Kecepatan lawan mereka cepat. Jika dia datang lebih awal, bukankah mereka akan jatuh ke dalam bahaya juga? Apa? Xian terkejut. Kalian juga akan pergi. Suang Yuzu meringis dan menggertakkan giginya, pihak lain terlalu kuat. Kau adalah targetnya, tetapi dia juga memiliki niat jahat terhadap kita. Serikat Umum tidak dapat membantu kita dengan segera. Kita harus meninggalkan kota Kaisar Es untuk menghindari hembusan angin yang kuat. Jangan bicara omong kosong, pergi sekarang. Melihat nada bicaranya yang serius dan sikapnya yang tergesa-gesa, Xian merasa aneh di dalam hatinya. Namun, karena dia memiliki perhitungannya sendiri, dia tidak ingin bersikap keras pada yang lain. Dia merenung dan kemudian menuju ke Ba Siteng dan Ba Fei. Kalian tinggallah di sini. Setelah semuanya beres, aku akan datang mencari kalian. Baiklah, Ba Siteng dan Ba Fei menjawabnya serempak. Setelah pembicaraan mereka mengetahui hubungan antara Raja Dewa Abadi, Raja Dewa Kekuatan Besar, dan Raja Dewa Petir. Dan Xian, dia bukan hanya seorang pria yang memiliki kesepakatan bisnis dengan mereka, dia merasa peduli pada mereka sebagai teman. Ya, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Xian tersenyum dan berkata dengan tenang. Aku akan segera kembali. Apa yang aku setujui denganmu, akan aku penuhi. Jangan menunda lagi. Baiklah, baiklah. Kamu benar-benar menyebalkan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Xian melotot padanya dan kemudian mereka keluar bersama-sama, melesat seperti mereka terbang melintasi kota Kaisar Es ke utara. Sudut utara kota Kaisar Es adalah tempat bersalju putih. Salju putih ini bukan hanya warna alam, tetapi juga warna kulit seputih salju dari banyak wanita cantik. Xian tiba bersama dengan Suang Yuzu. Sekilas, dia melihat bahwa setiap wanita di sini terlalu menawan, membuat matanya berbinar. Bing Qingtong memiliki 5 putri angkat. Selain Bing Qiang dan Bing Wei, 3 lainnya juga cantik. Suang Yuzu memiliki 4 putri angkat, mereka semua secantik kepingan salju. Hanya dengan melihat mereka saja bisa membuat orang merasa rileks. Kesembilan gadis muda ini benar-benar menarik, dan orang-orang hampir tidak melihat mereka di jalan. Mereka berkumpul di tempat yang sama seperti taman bunga yang mekar, yang menerangi seluruh area bersalju. Bing Qingtong menugaskan sesuatu kepada mereka. Saat dia melihat Xian, dia berkata dengan nada serius dan dingin, pergi bersama kami. Cepat. Orang ini lambat. Dia membuang-buang banyak waktu. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Suang Yuzu tidak senang. Dia mendengus. Da Jie, kenapa kita harus pergi bersamanya? Pria itu datang ke kota Kaisar Es karena dia. Jika kita berpisah, kita bisa mengurangi masalah. Jangan berkata begitu, Bing Qingtong mengerutkan kening. Kakak kedua dan kakak ketiga mengalami beberapa masalah, yang telah melampaui imajinasi kita. Jika sesuatu terjadi padanya, kita tidak dapat menyangkal keterlibatannya.
Kota Kaisar Putih tidak jauh dari kota Kaisar Es. Kita bisa saling menjaga di sepanjang jalan. Bing King Tong masih menginginkan ruang es, karena dia masih ingin meminjam api dingin es untuk melatih teknik giok esnya. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menatap Si Yan yang terbunuh. Sepertinya mereka memiliki masalah besar. Si Yan mengerutkan bibirnya. Yah, jika kalian harus berlari dengan menyedihkan seperti ini, menurutku pria itu pasti sangat menakutkan. Aku ingin bertanya jika kita bertemu mereka, apa yang akan kalian lakukan? Melindungiku atau meninggalkanku? Si Yan tidak takut pada para pejuang langit ketiga alam roh untuk waktu yang lama. Prajurit tingkat ini tidak bisa membuatnya takut lagi, karena iblis perang di cincin pembuluh darah sudah cukup untuk menghabisi mereka. Alasan mengapa dia datang bersama mereka adalah untuk meminta kunci darah dewa atas nama Basi Teng, yang bergantung pada sikap Bing King Tong dan Suang Yuzu. Dia perlu mengamati untuk memutuskan apakah dia harus menawarkan niat baiknya kepada mereka atau tidak. Jika kita bertemu mereka, tentu saja, kita akan mengambil tindakan. Bahkan jika itu untuk api dingin es, kami akan membantumu melarikan diri. Bing King Tong segera punya rencana. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Pria itu tahu tentangmu karena kakak kedua dan kakak ketigaku yang sembrono. Meskipun aku tidak akur dengan saudara perempuanku, mereka adalah orang-orang dari kota Kaisar Es. Kota Kaisar Es memiliki bagian di dalamnya, jadi aku akan bertanggung jawab, aku tidak menyangkalnya. Pindah. Suang Yuzu mendesah pelan. Dia tahu bahwa kakak perempuannya adalah orang seperti ini, yang menghargai bantuan dan hubungan. Itu juga sebabnya ketika kota Kaisar Es membahas bisnis dengan yang lain, mereka sering mengalami kerugian kecil. Alasan mengapa dia memiliki hubungan dekat dengan kakak perempuannya juga karena karakteristiknya. Ibu angkatnya juga telah memberikan posisi terdepan kepadanya karena sopan santun dan sikapnya. Haha, aku tidak pernah berpikir bahwa penguasa kota-kota Kaisar Es menegakkan keadilan sebanyak itu. Terima kasih atas niat baikmu. Si Yan terkejut, menatapnya, dengan kata-katamu baru-baru ini saat ini, bisnis kita sudah beres. Bahkan jika aku tidak memiliki 2 tetes kalsedon dingin dari Han Cui dan Leng dan King, aku dapat berpikir untuk membantumu membangun ruang es yang cocok untuk kultivasimu. Kedua wanita cantik itu matanya berbinar. 9 gadis muda yang secantik lukisan juga diliputi kegembiraan yang luar biasa. Ruang es di puncaknya adalah tanah keberuntungan bagi para prajurit yang berlatih teknik giok es. Semua prajurit di kota itu bisa mendapatkan manfaat darinya. Mungkin kekuatan dan teknik bela diri mereka bisa naik 1 tingkat. Pada tahap awal, mudah untuk menembus level baru teknik giok es. Namun, itu menjadi jauh lebih sulit pada tahap selanjutnya. Dari alam roh, setiap level kecil penuh tantangan. Itulah sebabnya sebagian besar dari 9 putri Bing King Tong dan Suang Yuzu memiliki basis kultivasi alam langit. Hanya 2 dari mereka yang memiliki basis kultivasi alam nirvana langit ketiga. Pada tahap awal, mereka tidak menemui banyak hambatan saat mengolah teknik giok es. Selain itu, Bing King Tong dan Suang Yuzu selalu melindungi dan membimbing mereka, yang memperlancar jalur kultivasi mereka. Namun, bagi para prajurit yang mempraktikkan teknik giok es, dari alam langit ke alam roh adalah sungai yang luas. Tanpa kilatan pengenalan dan kemauan yang cukup, mereka hampir tidak akan melangkah lebih jauh. Sebagian besar prajurit yang mengolah teknik giok es tidak dapat memasuki alam roh bahkan jika mereka harus menghabiskan seluruh hidup mereka untuk itu. Mereka akan terhenti di alam langit, tidak akan pernah mengalami terobosan lagi. Tampaknya tidak semudah menunggu esensi Qi terkumpul cukup untuk memasuki alam baru. Selain banyak item atribut dingin, mereka harus memiliki keberuntungan besar. Ruang es adalah salah satu peluang keberuntungan. Jika mereka menggunakan udara dingin dari Ice Cold Flame untuk menciptakan ruang es, dalam suasana yang sangat dingin, para prajurit yang mengolah teknik batu giok es dapat memiliki kesempatan untuk memahami makna yang lebih dalam dari dinginnya. Bing King Tong dan Suang Yuzu dapat menerima manfaat besar dari ruang itu, dan begitu pula putri-putri mereka. Karena mereka sudah berada di alam langit, mereka dapat memasuki alam roh secara langsung. Waktu hampir habis. Kita harus bergerak sekarang. Bing King Tong merenung dan kemudian mengerutkan kening saat dia mengamati langit di utara. Dia berkata dengan dingin,
prajurit itu seharusnya datang dari selatan. Kita bergerak ke utara. Jika kita cukup cepat, kita dapat mencapai kota Kaisar Putih sebelum dia dapat menemukan kita. Kita berasal dari serikat pejuang yang sama, jadi kota Kaisar Putih tidak akan hanya berdiri dan menatap. Begitu kita sampai di kota Kaisar Putih, masalah kita terpecahkan. Xian tersenyum dan mengangguk, wajahnya tenang, tanpa sedikit pun kekhawatiran atau ketakutan. Bing Qingtong dan Suang Yuzu terkejut di dalam hati. Rasa ingin tahu mereka terhadap Xian semakin besar. Apalagi basis kultivasi alam langit kedua miliknya, meskipun mereka berdua adalah prajurit alam roh, mereka tidak dapat menahan rasa takut karena mereka tahu bahwa prajurit jahat yang datang untuk mereka adalah prajurit alam langit ketiga. Mereka tidak dapat menenangkan pikiran mereka dan saraf mereka tegang. Alamnya tidak tinggi, jadi bagaimana dia bisa mempertahankan wajah tenang itu? Tampaknya para pengikut garis keturunan monster-monster tua itu bukanlah orang-orang biasa. Ketenangannya dapat membuat orang takut. Kedua wanita itu merenung, sementara Xian tidak terburu-buru atau lambat. Dia tidak menggunakan kecemerlangan bintang dan pergeseran listrik, hanya mempertahankan kecepatan rata-rata, tetap jauh di belakang Bing Qingtong dan Suang Yuzu. Bing Qingtong dan Suang Yuzu membantu kedua putrinya yang hanya memiliki basis kultivasi alam nirvana. Bing Qiang dan Bing Wei memiliki basis kultivasi alam langit, sehingga mereka dapat terbang sendiri. Di bawah sinar bulan yang kabur, gaun putih mereka membuat mereka tampak seperti peri dalam lukisan. Sikap mereka indah dan elegan, yang dapat memikat hati orang-orang. Tetap berada di belakang sekelompok wanita cantik, Xian mengamati ke sana kemari, matanya yang hitam berkilauan seperti bintang. Tidak buruk, semuanya berharga. Tidak heran mengapa banyak prajurit menginginkannya. Jika orang-orang mesum itu tahu bahwa mereka dapat menindas keindahan kota Kaisar Es, tentu saja, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Bing Qingtong dan Suang Yuzu dewasa dan anggun. Aura dingin dan arogan di tubuh mereka membuat orang tidak dapat mengendalikan pikiran mereka. 9 putri angkat mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada yang polos, ada yang lembut, dan yang lainnya kuat. Namun, mereka semua memiliki wajah yang cantik, dengan tubuh yang indah dan anggun. Ketika mereka berkumpul, mereka tampak seperti bunga yang mekar di taman. Jika ada seseorang di sana, dia akan terpesona oleh ciri-ciri mereka yang berbeda. Meskipun matanya berkeliaran di antara sekelompok wanita muda yang cantik, mereka tenang dan murni, tidak memiliki niat untuk menginginkan wajahnya yang acuh tak acuh. Xia Xinyan masih dipenjara di Tanah Suci. Dengan premis ini, dia hampir tidak memiliki suasana hati untuk menggoda bunga-bunga lainnya. Saat ini, dia hanya ingin menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin. Kemudian, dia akan mengunjungi Sekte Dewa Cahaya dan meminjam kekuatan mereka untuk meminta Tanah Suci membebaskan Xia Xinyan. Ini dapat melindungi jiwanya. Di bawah sinar bulan yang terang namun dingin, delegasi tersebut bergerak cepat, meninggalkan kota Kaisar Es. Daerah di sekitar kota Kaisar Es adalah ghetto. Salju turun sepanjang tahun, dan tanah tertutup salju secara permanen. Dalam keadaan seperti itu, para prajurit tidak akan memilih untuk tinggal di sana untuk waktu yang lama. Hanya mereka yang berlatih teknik khusus yang dapat bertahan di lingkungan itu. Waktu berlalu begitu cepat. 2 hari berlalu secepat kedipan mata. Bulan terbenam lalu terbit, siang dan malam berganti. Setelah 2 hari dan 1 malam terbang, Bing Qingtong dan Suang Yuzu tidak takut dengan perjalanan yang melelahkan itu. Namun, 3 pelayan muda di langit pertama alam langit tidak dapat bertahan lagi. Napas mereka sulit sementara mereka basah kuyup oleh keringat. Tampaknya, mereka hampir kehabisan energi. Meskipun gadis-gadis langit kedua alam langit dan langit ketiga alam langit tidak menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menahannya lagi, mereka telah menghabiskan sebagian besar ki mendalam mereka. Jika mereka terus bergerak dengan cara ini, setengah hari kemudian, mereka akan menghabiskan 70% atau 80% ki mendalam mereka. Meskipun Xian hanya memiliki basis kultivasi langit kedua alam langit, ki mendalamnya sangat murni dan berlimpah, jauh melampaui prajurit biasa. Jadi, dia tidak memiliki jejak kelelahan. Ada sebuah danau di depan kita. Kita akan beristirahat di sana. Setelah semua orang pulih, kita akan pergi lagi.
Bing Qingtong berbalik untuk memeriksa kedua putrinya dan kemudian berkata dengan enggan. Ketika mereka mendengar tentang sisanya, gadis-gadis cantik itu terpacu semangatnya, bergerak lebih cepat menuju danau di tengah dunia salju dan es. Salju membatasi keempat sisi danau. Airnya begitu jernih sehingga mereka bisa melihat dasar danau. Namun, udara dingin di sana tebal, jadi tidak ada ikan yang terlihat. Ketika kepingan salju jatuh ke danau, mereka langsung mencair. Danau ini tampaknya kebal terhadap debu. Dari jauh, tampak seperti cermin raksasa, karena cahaya pagi menyinari danau sambil berkilauan dengan indah. Sekelompok wanita cantik tertawa cekikikan, datang untuk mencuci muka mereka di danau, memperbaiki penampilan mereka. Air danau yang dingin membantu mengurangi rasa lelah mereka. Bing Qingtong dan Suang Yuzu tidak bergabung dengan mereka karena mereka mengawasi dengan hati-hati, tidak bersantai sejenak. Xian melangkah maju, menghirup udara segar namun dingin dalam-dalam. Dia berbicara kepada kedua wanita itu, bagaimana kalian bisa hidup seperti itu selama bertahun-tahun. Aku dapat melihat bahwa kalian sangat terbiasa melarikan diri. Jangan bilang padaku bahwa selalu ada prajurit yang kuat dan mesum yang datang ke kota Kaisar Es untuk menyakitimu. Kelompok pelayan muda ini tidak gemetar sepanjang jalan saat berlari. Jelas, mereka sudah terbiasa dengan hal itu, dan ini bukan pertama kalinya mereka mengalami hal seperti itu. Ini sangat mengejutkan Xian. Bing Qingtong dan Suang Yuzu memasang wajah yang lebih dingin. Mereka mendengus, tetapi tidak menjawabnya. Ah, benarkah kalian sering melarikan diri untuk menyelamatkan diri? Xian tercengang. Kota Kaisar Es ini terletak di ujung timur Tanah Suci Agung, di daerah miskin. Selain kalian, bagi para prajurit yang kuat, tidak ada yang sepadan dengan usaha mereka. Tampaknya keindahan selalu menjadi daya tarik utama. Haha, bersama kalian, hari-hariku akan berlalu dengan penuh kegembiraan. Bing Qingtong dan Suang Yuzu memasang wajah serius, menatapnya dengan dingin. Menurutmu ini menarik? Suang Yuzu mendengus. Jika orang mesum sepertimu tidak sebanyak ikan di sungai, bagaimana mungkin kami harus menanggung begitu banyak masalah seperti itu? Kami tidak bergantung pada orang lain, tetapi hanya pada tanah miskin ini untuk bercocok tanam. Tidak dapat dihindari bahwa para pejuang yang kuat telah mengincar kami. Mengapa kamu, seorang junior, ingin menertawakan kami juga? Xian merasa malu. Ah, bukan itu maksudku. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Di dunia di mana yang kuat adalah raja, wanita selalu jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Teknik Ais Jade yang kami kembangkan memiliki beberapa persyaratan khusus. Kami harus tetap perawan, dan kami tidak dapat menggunakan kecantikan kami sebagai senjata. Ini membuat banyak pria gelisah. Sejak awal, kami telah berjalan di jalur kultivasi yang kasar. Bing Qingtong mendesah, matanya rumit. Dia menggelengkan kepalanya dan memberitahunya dengan enggan. Aku tahu sopan santunmu tidak buruk. Kalau tidak, kau tidak akan begitu saja meminta kalsedon dingin. Kakak-kakakku, yang kedua dan ketiga, tidak buruk. Mereka hanya ingin bersaing denganku. Mereka tidak puas ketika ibu kami menahbiskanku sebagai penguasa kota Kaisar Es. Sebenarnya, kakak-kakakku yang kedua dan ketiga sangat menyedihkan. Kami semua yatim piatu. Tanpa ibu angkat kami pasti sudah berakhir di rumah bordil. Setelah mendengarnya berbagi pengalaman hidup mereka, Xian menjadi semakin malu. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk menyelamatkan situasi ini. Nasib kami tidak sebaik milikmu. Kau memiliki guru yang baik dan latar belakang yang kuat. Jalan kultivasimu jelas. Gurumu telah menghapus semua rintangan untukmu. Karena Bing Qingtong berasumsi bahwa dia adalah murid dari beberapa monster tua, maka dia berbicara dengan nada getir yang menunjukkan rasa irinya. Aku selalu sendiri. Hanya saja nasibku sedikit lebih baik. Xian tersenyum masam. Jelas, Bing Qingtong dan Suang Yuzu tidak mempercayainya. Mereka mencibirkan bibir tetapi tidak mengatakan apapun. Dari sudut pandang mereka, jika bukan karena latar belakang yang kuat yang dimiliki Xian, hanya dengan usahanya, dia tidak akan pernah bisa memasuki alam langit, apalagi memiliki api dingin es dan api bumi pada saat yang sama. Bahkan jika Xian menjelaskan kepada mereka, mereka akan berpikir bahwa dia telah menyembunyikan sesuatu tentang gurunya. Xian tidak menjelaskan lebih lanjut. Ibu-ibu, kalian tidak ingin mandi? Bing Wei berkata dengan lembut,
maju dari danau. Mata Phoenix-nya menyipit, mengamati Xian dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka berada di pegunungan salju, dia mengira Xian hanyalah seorang pria biasa yang memiliki kekuatan yang kuat. Tanpa diduga, setelah mereka kembali ke kota Kaisar Es, dia mengetahui dari ibunya bahwa pria ini memiliki api dingin es dan jenis api surga panas lainnya. Hal ini sangat membuatnya takut, karena dia menyadari bahwa ada lapisan misteri yang menyelimutinya. Faktanya, para wanita dari kota Kaisar Es ini tidak menghubungi orang-orang dari luar. Teman-teman mereka semuanya wanita. Pria muda dengan fitur luar biasa seperti Xian jarang muncul di kota Kaisar Es. Karena itu, para wanita muda ini menatap Xian dengan heran. Tidak perlu, kalian harus memulihkan energi kalian, dan kita akan segera pergi. Jangan buang waktu di sini, teriak Bing Qingtong. Bing Wei menjulurkan lidahnya, tetapi tidak maju lagi. Dia kemudian duduk di tepi danau, memejamkan mata untuk bermeditasi. Qiang Jie, apakah pria itu dari laut tak berujung? Putri Suang Yuzu, Suang Zi bergumam, menatap Xian dari jauh. Menurutku dia bukan orang barbar. Tubuhnya tidak buruk, kuat, dan agung. Pria seperti dia seharusnya punya nama di tanah suci atau sekte dewa bercahaya, kan? Dia bilang dia datang dari laut tak berujung, Bing Qiang mendengus dalam hati. Tapi kita tidak bisa mempercayai kata-katanya. Dia punya ulat sutra emas pemakan milik keluarga Ning. Kudengar Ning Ze terbunuh di dalam kabut beracun magnetik gelap. Aku ragu kalau pria ini yang melakukan pembunuhan itu. Hei, kudengar juga ada monster tua di kabut beracun magnetik gelap. Mungkin dia murid garis keturunan pria tua itu. Mata Suang Zi berbinar saat dia mengangguk pelan, tentu saja. Ning Ze, si cabul itu terbunuh. Luar biasa, kudengar Ning Ze ingin sekali menikahi Aiya. Tidak disangka dia mengalami kejadian tragis. Pria ini memang tangguh. Gadis-gadis lain di sekitar mendengar bahwa Xian mungkin telah membunuh Ning Ze, jadi mereka semua menunjukkan minat mereka pada cerita itu, melirik Xian dan berdiskusi dengan riuh dengan nada rendah. Namun, tepat pada saat ini, raut wajah Bing Qingtong berubah. Dia bangkit dari tempat duduknya, melihat ke arah gunung terjal yang memiliki banyak pohon besar hijau. Da Jie, Suang Yuzu juga berdiri dengan tenang. Seorang prajurit yang kuat ada di sana, kata Bing Qingtong dengan wajah serius. Apakah itu dia? Suang Yuzu merasa merinding. Dia menoleh ke gadis-gadis lain. Semua tetap waspada. Tidak, bukan dia. Bing Qingtong menggelengkan kepalanya. Kakak ketiga dan kakak kedua tidak ada di sini. Aku bisa merasakan aura keluarga Banner dari kota Kaisar Putih. Itu bukan prajurit langit ketiga alam roh. Dia hanya memiliki basis kultivasi langit kedua alam roh. Dia seharusnya menjadi salah satu Banner. Suang Yuzu menenangkan sarafnya yang tegang saat mendengar itu, keluarga Banner di kota Kaisar Putih juga merupakan kekuatan yang kuat. Kudengar kepala Banner dan penguasa kota-kota Kaisar Perang adalah saudara angkat. Banner dan kita adalah anggota Serikat Pejuang. Dia tidak akan menyusahkan kita. Jika dia dari keluarga Banner, kita tidak perlu terburu-buru. Dia datang, Bing Qingtong merenung dan kemudian memejamkan matanya. Tiba-tiba, dia menghela napas dan kemudian tersenyum tipis. Seharusnya Bei Si dari Banner. Meskipun orang ini sombong, dia tahu aturan dan menghormati keadilan. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Seharusnya tidak menjadi masalah. Agak aneh, keluarga Banner ini memiliki dua prajurit yang kuat untuk setiap generasi. Bei Di dan Bei Si adalah satu pasangan, dan Lao Li dan Lao Lun membentuk pasangan lainnya. Suang Yuzu tersenyum ceria. Bei Di adalah kepala keluarga, dan Bei Si juga sama. Penerus terbaru dari Banner adalah Lao Li dan Lao Lun. Teknik serangan gabungan keluarga Banner terkenal di Fighting Union. Begitu kedua saudara itu bergandengan tangan, kekuatan mereka luar biasa. Saya pikir teknik serangan gabungan mereka memiliki sesuatu yang istimewa. Di setiap generasi, selalu ada dua saudara dengan kemampuan yang sama dalam semua aspek. Lao Li, Lao Lun. Xian menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan senyumnya. Dunia ini cukup kecil. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan anggota keluarga Lao Li dan Lao Lun segera setelah dia mengunjungi tanah suci yang agung. Ketika mereka berpisah di kabut beracun magnetik gelap, kedua saudara ini memintanya untuk mengunjungi mereka sehingga mereka bisa menjamunya dengan baik.
Kedua saudara itu sangat menghargainya. Tanpa perlindungan Xian, mereka akan mati di dalam kabut beracun magnetik gelap. Sementara Xian masih berpikir, seorang pria parubaya kekar yang tampak mirip dengan saudara-saudara Lao muncul dari balik gunung. Dia berjalan di kehampaan, melangkah ke arah Bing Qingtong dan Suang Yuzu. Dia mengejek, "Oh, apakah itu penguasa kota Kaisar Es? Apa kabar? Ada masalah lagi?" Sepertinya ini bukan pertama kalinya kota Kaisar Es menghadapi bahaya seperti ini. Bahkan para prajurit kuat dari kota Kaisar Putih pun mengetahuinya. Bing Qingtong tidak menyangkal, dan hanya memberinya senyum paksa, "Ada seorang prajurit alam roh langit ketiga yang akan mengunjungi kota kita. Aku tahu aku hampir tidak bisa menahan kekuatan semacam itu. Aku hanya bisa membawa gadis-gadisku untuk menghindari masalah. Beishi, apakah kau di sini untuk memeriksa tambang?" Ya, mata Beishi melotot ke tubuh Bing Qingtong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seorang prajurit alam langit ketiga. Haha, masalah yang kalian hadapi kali ini tidak kecil. Kurasa kalian harus pergi sekarang. Seorang prajurit tingkat tinggi mengejar kalian, jika kalian tidak pergi dengan seluruh kekuatan kalian, begitu dia menemukanmu, kau pasti sudah mati atau terluka parah. Rupanya, Beishi tidak bermaksud membantu mereka. Dia tidak memiliki hubungan dengan Bing Qingtong dan Suang Yuzu, dan wilayah kekuasaannya hanyalah alam roh langit kedua. Dia mengerti betul bahwa dia hanya akan kehilangan mukanya jika bertarung melawan seorang pejuang alam roh langit ketiga. Jadi, dia harus memutuskan dengan cara itu. Bing Qingtong dan Suang Yuzu berharap bahwa dia akan membantu mereka karena mereka berasal dari serikat petarung yang sama. Namun melihat perilaku Beishi, kedua wanita itu meringis dalam hati karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memaksa satu sama lain. Mereka seharusnya hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Pendahulu Beishi, tepat pada saat itu, Xian tiba-tiba melangkah maju, tersenyum dan mengepalkan tinjunya untuk menyambut Beishi. Beishi terkejut, menatapnya tanpa sadar. "Nak, siapa kamu?" "Pendahulu Beishi, apakah Lao Li dan Lao Lun baik-baik saja?" Xian bertanya dengan wajar. "Kamu kenal keponakanku?" Beishi tercengang, wajahnya aneh. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke pemuda itu. "Namaku Xian. Apakah Lao Li dan Lao Lun pernah menyebut namaku?" "Xian." Beishi terguncang. Cahaya suci terpancar dari matanya saat dia berkata dengan penuh semangat. "Apakah kau Xian itu? Orang yang menyelamatkan kedua keponakanku di kabut beracun magnetik gelap?" "Haha, selain mereka yang terlibat di dalamnya, siapa yang bisa mengetahuinya dengan jelas?" "Haha, lumayan. Kau Xian." Beishi tertawa riang. "Ikutlah denganku ke Banner. Aku akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Kedua keponakanku selalu membicarakanmu. Mereka takut kau tidak menyukai keluarga kami dan tidak ingin menjadi tamu Banner." Beishi benar-benar hangat. Bing Qingtong, Suang Yuzu, dan gadis-gadis lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Beishi sombong. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada tuan kota White Emperor City, dan tidak pernah bersikap hangat dan sopan kepada siapapun. Anak ini baru saja tiba di sini, tetapi mengapa Beishi menjadi bersemangat setelah mendengarkannya? "Ah, aku akan pergi dengan kepala kota-kota Kaisar Es. Kita punya beberapa masalah yang harus diselesaikan. Setelah itu, aku akan mengunjungi keluarga Banner." Xian menggelengkan kepalanya, memberikan senyum penolakan kepada yang lain. "Masalah?" Beishi bingung sejenak sebelum dia bisa bereaksi. "Prajurit langit ketiga alam roh itu ada hubungannya denganmu. Dia datang untukku. Jangan ikut campur dengan urusan kota Kaisar Es. Ayo pergi ke Banner bersamaku." Meskipun dia adalah prajurit langit ketiga alam roh, ketika saudara-saudara kita bergandengan tangan, kita tidak takut padanya. Biarkan Banner yang mengurusnya. Beishi ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara terus terang tanpa mengerutkan alisnya. Mata Xian berbinar. Beishi dan keponakannya bersikap terus terang dan terus terang. Mereka termasuk orang-orang yang akan membalas budi bahkan jika mereka harus menghadapi musuh yang lebih kuat. Hal ini mengejutkan Xian. Bing Qingtong dan Suang Yuzu tampak linglung. Seorang prajurit langit ketiga alam roh bukanlah lelucon. Bahkan jika saudara-saudara Banner bergandengan tangan, mereka tidak dapat menang. Untuk seorang pemuda yang belum pernah ditemuinya sebelumnya, orang ini dapat menggunakan semua kekuatan dan sumber dayanya.
Kedudukan mulia apa yang dimiliki anak Xian itu? Apakah Banner layak untuk membantunya? Precursor Beishi, kau terlalu sopan. Aku bisa mengatasinya. Kalian tidak perlu khawatir tentangku, Xian tersenyum. Setelah dia mengucapkannya, semua orang tercengang, menatapnya seolah-olah mereka sedang mengamati monster. Kesombongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nak, kau yakin? Beishi mengerutkan kening, wajahnya serius. Bing Qingtong, Suang Yuzu dan gadis-gadis lain dari kota Kaisar Es juga tercengang, menatapnya dengan ragu. Mereka dulu berpikir bahwa Xian akan segera meninggalkan mereka ketika dia memiliki dukungan besar seperti Beishi. Ada seorang prajurit langit ketiga alam roh yang ingin membunuhnya. Tokoh-tokoh seperti itu, ketika mereka ingin mengambil tindakan, mereka biasanya memiliki rencana yang lengkap sebelumnya. Mungkin prajurit yang kuat itu juga punya rencana untuk melawan guru monster Xian. Kesenjangan antara prajurit alam langit dan alam roh sangat besar, apalagi langit ketiga alam roh. Tidak apa-apa, aku berani tinggal, jadi tentu saja, aku tidak takut padanya. Xian tersenyum, menatap Bing Qingtong dan orang-orangnya dengan santai. Kalian tahu bahwa aku adalah targetnya, tetapi kalian tetap melindungiku. Haruskah aku lebih menghargai hidupku daripada kalian? Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan membawanya bersama kalian. Mata indah Bing Qingtong dan Suang Yuzu berbinar pelan. Anak laki-laki ini memang berperilaku sangat baik. Dalam keadaan seperti itu, orang normal hanya akan berpikir untuk menyelamatkan nyawa mereka, karena mereka akan mengutamakan keselamatan mereka. Jelas, dia dapat memilih untuk tidak peduli dengan masalah mereka. Mengapa dia memilih untuk tinggal? Bing Qiang, Bing Wei, Suang Zi dan gadis-gadis lainnya memiliki mata yang berbinar, berseri-seri dengan indah. Kalian boleh pergi, kami tidak akan menyalahkan kalian. Bing Qingtong memiliki ekspresi aneh karena suasana hatinya sedang rumit. Dia ingin Xian tetap tinggal, tetapi pada saat yang sama, dia berpikir bahwa itu tidak benar, karena mereka tidak memiliki hubungan. Xian tidak perlu menghabiskan kekuatannya untuk mereka. Terlebih lagi, musuh adalah musuh yang menakutkan. Ini bukan tentang disalahkan atau tidak, ini tentang prinsip dan integritas pribadiku. Xian menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tidak dianggap orang baik, aku memiliki kesadaran yang baik. Itulah intinya. Jika aku pergi, kau akan terjerumus dalam masalah. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya tentangku, targetnya adalah aku. Kakak-kakakmu mengungkapkan keberadaanku karena keserakahan mereka, dan kau tidak ada hubungannya dengan itu. Kau tidak perlu menanggung apapun untuk mereka. Inti, prinsip. Bing Qingtong selalu mempertahankan sikapnya yang dingin dan sombong, tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia menjadi tenang. Desakan Xian, bukankah itu hal yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun? Kalau tidak, mengapa dia harus tinggal di kota Kaisar Es? Tinggal di tanah yang miskin, tidak ada prajurit kuat yang akan menghormati mereka. Meskipun mereka mengalami kesulitan dan hidup mereka lebih berat, mereka tidak pernah melanggar sumpah yang mereka ucapkan. Dia harus melakukannya untuk melindungi martabat dan kemurnian kakak-kakaknya. Karena Xian terus berbicara tentang prinsip-prinsipnya dengannya, dia tampak agak tidak bijaksana, tetapi hal-hal ini terkait dengan lubuk hati seseorang yang menyimpan watak manusia yang paling menyentuh. Kamu tidak seharusnya tinggal, jangan salahkan kami nanti. Bing Qingtong jarang bersikap lembut seperti itu. Dia tersenyum padanya dan mengangguk setuju, sementara dia tiba-tiba merasa bertemu dengan seorang teman lama yang telah lama hilang. Jangan khawatir, itu keputusanku. Aku akan menanggung semuanya. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Xian terus terang, melambaikan tangannya ke arah Beishi. Precursor, tolong kembalilah ke keluarga Banner terlebih dahulu. Setelah aku selesai dengan ini, aku akan mengunjungi Banner. Haha. Beishi tidak bergerak. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa, aku bisa tinggal. Meskipun yang lain memiliki langit ketiga alam roh, bahkan dalam kasus terburuk, aku bisa mundur. Dari kepercayaan dirimu, aku dapat melihat bahwa tidak apa-apa apakah aku pergi atau tinggal. Tapi itu bagus. Xian memiliki kepercayaan diri yang mutlak, dan Beishi tidak khawatir dirinya akan terlibat dalam masalah mereka. Tunggu sampai semua ini selesai. Aku akan datang untuk menjadi tamumu. Kita harus minum dan bersenang-senang.
Nak, kau orang yang jujur dan murah hati. Aku suka padamu. Bei-si bertepuk tangan dengan gembira. Semua orang harus memulihkan kekuatanmu. Setelah selesai, kita akan segera berangkat. Suang Yuzu memutuskan setelah melihat situasi yang berubah. Dia menasihati gadis-gadis lainnya. Bing Qiang, Bing Wei, dan yang lainnya memasang wajah tersenyum, melirik Si Yan dengan aneh. Beberapa gadis pemberani bahkan mencoba merayunya secara diam-diam, mengedipkan bulu mata mereka yang panjang untuk menarik perhatiannya. Gadis-gadis ini selalu memiliki aura dingin di tubuh mereka. Sekarang, saat mereka tersenyum, sulit untuk menolak. Bahkan mata Si Yan menjadi cerah. Mendengarkan perintah Suang Yuzu, gadis-gadis dari kota Kaisar Es duduk di danau lagi, memejamkan mata untuk memulihkan kekuatan mereka. Mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Si Yan juga tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan satu kristal ki esensi berkualitas tinggi, menemukan tempat untuk duduk dan menggunakan energi di dalamnya untuk melengkapi ki-nya. Bei-si tidak pergi. Dia duduk di sebelah Si Yan, menatap pemuda itu dengan wajah gembira dan tersenyum. Tampaknya dia ingin melihat orang seperti apa Si Yan. Setelah Lao Li dan Lao Lun kembali ke keluarga Banner, mereka berbagi pengalaman mereka di kabut beracun magnetik gelap. Tidak banyak orang yang dikagumi oleh kedua bersaudara ini di kota Kaisar Putih. Namun setelah mereka kembali, mereka mengidolakan Si Yan, mengatakan bahwa tidak ada pemuda di Tanah Suci yang tidak dapat dibandingkan dengannya, seorang pemuda dengan tekad baja, sopan santun dan setia, dan seseorang yang benar-benar layak menjadi teman yang mengakar. Karena Bei-si telah mendengar semua itu dari saudara-saudara Lao, dia tertarik pada Si Yan. Namun, dia tidak benar-benar percaya bahwa Si Yan bisa begitu hebat. Dia masih curiga. Hari ini, dia telah melihat perilaku Si Yan. Sekarang, dia harus menunggu sedikit lebih lama untuk memeriksa kompetensi pemuda itu. 1 jam kemudian, setelah mereka semua pulih, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke kota Kaisar Putih. Namun, setelah beberapa ratus li, wajah Bei-si menjadi gelap. Sepertinya prajurit kuat itu datang. Semua orang terkejut, mengikuti garis pandang Bei-si. Mereka semua mengubah wajah mereka. Sekitar 10 li di depan mereka adalah hutan yang luas dan lebat. Pohon-pohon besar dan tua menjorok ke langit, menjulang tinggi di area itu. Binatang-binatang iblis berkelebat dan menghilang. Area ini milik Kaisar Putih. Pada saat ini, awan abu-abu tebal menutupi hutan lebat. Gugusan awan abu-abu itu seperti tirai, menutupi sepertiga area. Hutan di bawahnya sunyi, bahkan tanpa kicauan dan desiran, tampak hampir menakutkan. Hal ini membuat orang-orang merasa ada yang tidak beres. Bing Qingtong dan Suang Yuzu saling berpandangan. Mereka menarik napas dalam-dalam, dengan wajah yang sangat serius. Da Jie, apakah kau merasakan aura saudari kedua dan ketiga? Suang Yuzu merasakannya sejenak, melepaskan kesadaran jiwanya untuk memeriksa. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya, saat cahaya bersinar dari matanya. Ah! Bing Qingtong menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengirimkan kesadaran jiwanya melalui hutan. Tentu saja, pria itu telah menutupi aura mereka. Jika dia memiliki basis kultivasi langit ketiga alam roh dan menggunakan kesadaran jiwanya untuk menutupi aura saudari kita, kita tidak dapat menemukannya. Mata Suang Yuzu berubah. Dia tetap diam, mengawasi daratan di depan mereka dengan hati-hati. Kalian, apakah kalian ingin pergi ke sana? Bei-si ragu-ragu. Lawan telah menghalangi jalan di depan, jadi dia pasti sudah menduga bahwa kau akan mengambil jalan ini. Bahkan jika kau kembali, dia masih bisa memburumu. Dengan wilayahnya, tentu saja, kecepatannya lebih cepat dari kita. Selain itu, kau memiliki beberapa junior di sini. Kita tidak bisa menghindarinya. Semua orang tahu mereka harus menghindari lawan, tetapi bagaimana? Jika mereka hanya memiliki Bing Qingtong dan Suang Yuzu di sini, ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak normal, mereka akan kembali dengan kecepatan maksimal. Mempertaruhkan nyawa mereka dan menggunakan teknik rahasia, mereka seharusnya memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Tetapi hari ini, tidak hanya mereka berdua. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghindar, mereka tidak berani memutuskan. Karena lawan telah menutupi sepertiga hutan, tampaknya, dia memiliki rencana yang lengkap. Jika mereka memasuki tempat itu dengan gegabah,
mereka dapat menemui beberapa penghalang. Pada saat itu, mereka tidak akan memiliki cara untuk bersembunyi atau melarikan diri. Semua orang berhenti di sana, berpikir tentang bagaimana menyelesaikan situasi ini. Menunggu juga merupakan sebuah metode. Jika lawan tidak bisa bersabar dan keluar dari hutan terlebih dahulu, bahkan jika mereka akan kalah dalam pertempuran, konsekuensinya tidak akan terlalu buruk. Mungkin, beberapa dari mereka bisa kembali hidup-hidup. Bing Qingtong dan Suang Yuzu memutuskan untuk menunggu lawan keluar dari hutan. Hahaha, sebuah tawa dingin dan suram bergema di hutan. Karena bergema di mana-mana, orang-orang tidak dapat mendeteksi sumber tawa itu. Yah, aku sudah menunggumu selama 1 jam. Akhirnya, kau datang. Tidak seorang pun dari kalian akan lolos dari tanganku. Suara Yu Liming dalam dan menyeramkan, datang dari hutan. Kakak kedua, kakak ketiga, apakah kalian di sana? Bing Qingtong memasang wajah dingin, berteriak. Da Jie, Han Cui dan Leng dan King menatapnya, nada mereka penuh dengan kepahitan. Sepertinya mereka diganggu. Mendengar keduanya menjawabnya, Bing Qingtong bisa sedikit menenangkan pikirannya. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, aku ingin tahu siapa jagoan di hutan itu. Kau menunggu kami di sini untuk melakukan apa? Kota Kaisar Es kami tidak bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Kurasa kami tidak menaruh dendam padamu. Mengapa kau ingin memaksa kami mati? Aku datang ke sini kali ini, bukan karenamu. Yu Liming tertawa jahat. Serahkan anak itu padaku. Setelah aku selesai dengannya, kita bisa bersenang-senang sebentar. Aku sangat tertarik pada kalian. Baiklah, mungkin aku bisa mencerahkanmu atau memberimu beberapa hal yang bagus. Petik 2. Dia tamu terhormat kota Kaisar Es kami. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa membuatmu kesal. Bing Qingtong mengerutkan kening. Tuan kota Bing, kau tidak perlu bertele-tele padaku. Semua orang di sini masuk akal. Berikan orang itu padaku, dan aku akan melepaskanmu. Jika kau tidak menurut, haha, kau tahu akibatnya. Yu Liming tertawa dingin. Nada suaranya menunjukkan bahwa kesabarannya terkuras. Jangan buang-buang waktuku. Aku sudah datang ke sini kali ini, jadi aku tidak akan kembali dengan tangan kosong. Xian adalah murid garis depan dari seorang jagoan yang terhormat. Kau berani mengambil tindakan terhadapnya. Apa kau pernah mempertimbangkan konsekuensinya? Bing Qingtong mengancamnya dengan wajah serius. Haha, bagaimana dengan jagoan itu? Dia tidak datang ke sini secara pribadi. Aku akan membunuh anak itu dan menghancurkan segel jiwa. Bagaimana dia akan menemukanku? Yu Liming tidak takut dengan ancamannya. Orang tua ini selalu sendirian. Aku sering pindah, dan aku tidak memiliki tempat tinggal tetap. Tanah suci yang agung ini cukup luas. Aku hanya perlu menemukan tempat dan tinggal dalam pengasingan. Bahkan jika dia menghabiskan 100 tahun, dia tidak akan dapat menemukanku. Setelah 100 tahun, mungkin orang tua ini juga dapat mencapai alam dewa sejati. Pada saat itu, haruskah aku takut padanya? Apa gunanya menunggu selama ratusan tahun? Kau tidak takut pada masalah, jadi haruskah aku takut? Xian tidak cukup sabar untuk mendengarkan lelaki tua itu. Ia tersenyum, melangkah ke hutan dan berteriak. Hei, kura-kura hitam tua. Tidak apa-apa kau tidak akan keluar, aku akan ke sana. Aku ingin melihat apa yang kau miliki untuk menangkapku. Bei-si, Bing Qingtong, dan Suang Yuzu memasang wajah terkejut. Mereka bahkan belum bereaksi ketika melihat Xian berlari ke depan seperti kilat, melesat dengan kuat ke dalam hutan. Xian melangkah masuk ke dalam hutan, sementara Bei-si dan yang lainnya ketakutan. Mereka berdiri tercengang, tidak tahu apa yang dipikirkan pemuda itu. Lawan yang bersembunyi di dalam hutan seharusnya sudah melakukan persiapan. Sekilas melihat awan kelabu di atas tempat itu, pangkalan kultivasi alam roh langit ketiga, dan posisi menguntungkan yang telah disiapkan lawan mereka, mereka tahu hasil pertempuran ini bahkan sebelum itu terjadi. Apa yang dipikirkannya? Mengorbankan dirinya untuk yang lain. Bei-si, Bing Qingtong, dan Suang Yuzu tidak dapat memahami alasan mengapa Xian tidak menunggu sampai orang itu keluar untuk bertarung dengannya di luar. Dia seharusnya tidak memasuki wilayah musuh. Bukankah itu bunuh diri? Kalian harus menjauh. Keluar dari sini secepat mungkin. Ambil jalan di sekitar Kaisar Putih, dan jangan pernah berhenti di tengah jalan. Bing Qingtong kebingungan selama 3 detik.
Setelah itu, dia langsung bangun, berbalik dan menasihati kelompok Bing Qiang, meminta mereka untuk berlari. Kemungkinan untuk memenangkan pertarungan ini sangat kecil. Bahkan jika dia tidak pergi ke sana untuk Xian, dia perlu memeriksa apakah Han Cui dan Leng dan Qing baik-baik saja. Mereka adalah saudara perempuannya. Mereka mungkin tidak baik, tetapi dia tidak bisa mengkhianati keadilannya yang jujur. Dia masih ingat kata-kata terakhir ibu angkatnya ketika dia memintanya untuk menjadi kakak perempuan dan menjaga adik perempuannya. Kau tahu lokasi keluarga Banner. Kau harus pergi ke sana untuk berlindung. Katakan pada mereka aku yang menyuruhmu. Aku akan mengirim pesan. Kakakku akan melindungi kalian, gadis-gadis. Bei Si mengerutkan kening. Bukan hanya karena hubungan dengan kota Kaisar Es, tetapi juga kebaikan yang dilakukan anak itu kepada kita. Kau harus ingat bahwa aku terlibat dalam kekacauan ini karena Xian. Terima kasih. Bing Qingtong sedikit membungkukkan tubuhnya dan mengucapkan terima kasih kepada yang lain dengan ekspresi tulus. Wajahnya langsung berubah menjadi wajah dingin ketika dia menoleh ke kelompok Bing Qing. Kenapa kau masih di sana? Pergi. Bing Qiang dan yang lainnya tidak bodoh. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membantu dengan tetap tinggal di sini. Sebaliknya, mereka dapat menahan yang lain. Kelompok gadis muda ini memasang wajah penuh tekad dan berjalan di sekitar kota, melarikan diri dengan kecepatan tercepat mereka. Menunggu sampai putri angkat mereka menghilang, Bing Qingtong menarik napas dalam-dalam dan kemudian melompat ke hutan, dengan Suang Yuzu mengikutinya dari belakang. Bei Si tetap tinggal sendirian. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian menghela napas, mengambil keputusan dan kemudian melompat ke dalam hutan. Di dalam hutan lebat, awan gelap menutupi langit, tidak membiarkan seberkas sinar matahari menembusnya. Tempat itu anehnya tenang. Semua binatang telah bersembunyi, dan suasananya aneh. Seekor kodok raksasa yang sangat jelek sedang duduk di atas gundukan tanah kering, matanya yang melotot terbuka lebar sambil melihat ke depan. Tubuhnya bengkak karena gelembung-gelembung, cairan menjijikkan keluar dari jerawat-jerawat di sekujur tubuhnya. Sekilas, semua orang tahu bahwa ini adalah hewan yang sangat beracun. Yu Liming tersenyum jahat sambil duduk di atas kodok itu. Wajahnya menyeramkan, matanya berputar-putar, membuat orang-orang merasa pusing karena tidak bisa fokus dengan baik. Han Cui dan Leng dan Qing berdiri di samping kodok itu, masing-masing memihak. Mereka memasang wajah memohon, menundukkan kepala lebih rendah dan tidak menunjukkan apapun dari wajah mereka. Keduanya mengerti bahwa meskipun mereka memenangkan pertempuran ini, mereka tidak dapat menjaga kemurnian mereka dan harus tetap bersama lelaki tua itu. Yu Liming memang cabul, tetapi ancamannya begitu menakutkan ketika dia mengatakan bahwa bahkan jika mereka mati, dia tidak akan mengampuni mayat mereka. Han Cui dan Leng dan Qing tidak punya rencana yang mungkin, jadi mereka harus membuat rencana di setiap langkah. Sebaliknya, Xian tetap tenang seperti biasa. Dia seperti sedang berjalan-jalan di hutan. Dia berjalan ke arah kodok itu, menyipitkan mata, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Yu Liming. Apakah kau anjing tua itu? Mulutmu membuat orang membencimu. Sebentar lagi, aku akan memasukkan racun ke tenggorokanmu. Cicipi racunnya, nak. Haha, Yu Liming terus-menerus menyeringai. Orang tua itu tidak terburu-buru untuk bertindak dan membunuh anak itu seketika. Dia harus menunggu Bing Qingtong dan Suang Yuzu masuk. Memang, tidak lama setelah itu, kedua wanita bangsawan dan elegan itu datang. Mata cabul Yu Liming berbinar, karena dia tidak bisa menahan tawa keras, bertepuk tangan. Bagus, bagus. Kali ini sepadan dengan waktuku. Aku tidak menyangka bahwa 4 kepingan salju kota Kaisar Es akan menjadi milikku hari ini. Perjalananku memang menarik. Apa yang kau inginkan? Wajah Bing Qingtong dingin. Auranya anggun tetapi raut wajahnya sedingin baja dan es. Kota Kaisar Es adalah salah satu anggota Serikat Petarung. Jika kau punya nyali untuk melawan kami, Serikat Petarung tidak akan membiarkanmu pergi. Serikat Petarung sangat hebat. Sayang sekali, aku sendirian, dan aku tidak punya tempat tinggal tetap. Jika Serikat Petarung ingin membunuhku, mereka harus menemukanku terlebih dahulu. Haha, katamu, apakah aku akan memberi Serikat Petarung kesempatan itu? Yu Liming menggelengkan kepalanya dan berpura-pura mendesah. Wanita selalu wanita, kau begitu naif sehingga membuat orang mencintaimu.
Tapi jangan khawatir, aku baik. Aku tidak akan membunuhmu. Tentu saja, premisnya adalah kau harus menyenangkanku. Haha, selama aku senang, apapun bisa didiskusikan. Bing Qingtong tidak ingin berbicara lebih jauh. Dia tahu bahwa ancaman tidak ada gunanya bagi lelaki tua ini. Dia tetap diam, menatap Han Cui dan Leng dan King. Di balik tatapannya, Han Cui dan Leng dan King panik dan tidak teratur. Mereka tidak berani menghadapi tatapannya karena mereka merasa malu di dalam hati. Pada saat ini, Bei Si juga tiba. Sekilas, dia berkata dengan wajah muram. Wah, ternyata kau tamu terhormat keluarga Ning. Aku ingat Ning Dukuan pernah bertarung denganmu di lahan basah awan miasma. Meskipun kalian berdua berlatih teknik beracun, kalian bukan tandingannya. Kalian berdua memiliki hasil seri, dan kemudian kalian mulai tinggal di lahan basah awan miasma. Apakah itu kau? Siapa kau? Yu Liming menyipitkan mata, menilai Bei Si dengan dingin. Bei Si dari Panji. Bei Si, mata Yu Liming berkedip. Hatinya takut karena wajahnya tidak terlihat sealami biasanya. Kemudian, lelaki tua itu menutup matanya, melepaskan kesadaran jiwanya. Lahan basah awan miasma dan kota Kaisar Putih tidak jauh dari satu sama lain. Dia pernah mendengar tentang Bei Si dan saudaranya sebelumnya, dan dia memahami dengan baik kekuatan teknik serangan gabungan mereka yang dapat mengalahkan para pejuang langit ketiga alam roh. Bagaimanapun, bahkan jika Bing Qingtong dan Han Cui memiliki basis kultivasi alam roh langit kedua, mereka tidak mengetahui teknik serangan gabungan. Itu sedikit menenangkan pikirannya. Namun, jika mereka adalah dua bersaudara Banner, itu akan berbeda. Begitu keduanya bergandengan tangan, mereka akan menjadi kekuatan yang dapat mengancamnya dengan serius. Dia harus berhati-hati. Saat kesadaran jiwanya dilepaskan, dia dapat merasakan hal-hal di sekitar ratusan li. Tiba-tiba, Yu Liming tersenyum, "Yah, ternyata kamu Bei Si dari Banner. Lumayan, kawan. Bagaimanapun, sayang sekali hanya kamu di sini. Jika saudaramu juga ada di sini, orang tua ini akan takut. Baiklah, karena kamu hanya punya dirimu sendiri di sini, haha, jangan lakukan hal-hal yang dapat membuatmu kehilangan muka." Bei Si hanya tertawa, dan tidak menjawabnya. Alasan mengapa dia datang ke sini hanya untuk melihat apakah dia bisa memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Si Yan tepat waktu. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya melawan Yu Liming. Jika situasinya berubah menjadi ekstrim, setidaknya, dia bisa meninggalkan tempat kejadian dengan aman. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Jadi, dia hanya berdiri di sana untuk menonton drama itu dengan wajah acuh tak acuh. Kau tidak ada hubungannya dengan ini. Aku tidak tertarik mempertaruhkan nyawaku melawanmu, Banner. Jika kau pergi sekarang, aku tidak akan peduli. Saat Yu Liming melihat ketenangan Bei Si, dia diam-diam waspada, karena dia tidak tahu apa yang dimiliki orang lain. Jadi, pria beracun itu tidak ingin mengganggu Bei Si. Aku kebetulan lewat sini. Baiklah, aku hanya ingin melihat perbuatanmu. Aku tidak ingin ikut campur. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Aku hanya berdiri di sini dan menonton. Abaikan aku jika kau mau. Bei Si tersenyum dan melangkah mundur, menunjukkan bahwa dia tidak akan terlibat. Yu Liming tersenyum dingin, Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan lagi. Kali ini, dia memastikan bahwa dia hanya bisa menemukan Bei Si di sini. Orang tua itu mengangguk, kau harus jujur. Kalau tidak peduli siapa kau, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kenapa kau banyak bicara? Si Yan berkata dengan wajah tidak sabar, mendesaknya. Anjing tua, apakah kau sudah selesai? Yu Liming memasang wajah garang, menyeringai di telinganya dan tiba-tiba melompat dari kodoknya. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya ungu, melesat ke arah cakrawala. Awan abu-abu yang menutupi hutan terkena, dan tampaknya cahaya ungu telah melarutkan beberapa penghalang di sana. Embun mulai menetes dari awan. Setiap tetes embun semacam ini tampaknya mengandung racun, menembus dedaunan dan mengelupas kulit pohon. Suasana segera menjadi tenang. Itu beracun. Bing Qingtong berteriak pelan. Cahaya beriak keluar dari tangannya yang seputih giok saat batu es berkilauan, mengembang dari tangannya untuk bertahan melawan embun beracun. Suang Yuzu bertindak sama. Dia mengaktifkan teknik batu giok esnya, dan kepingan salju berkibar, menutupi tubuhnya yang menarik.
Bei-si tenang, mengangkat kepalanya untuk melihat awan abu-abu. Aura kejam terpancar dari tubuhnya, menciptakan perisai tak terlihat dan memisahkan air beracun. Xian mendesak perisai cahaya gelapnya. Ketika embun beracun mengenai perisai cahaya gelapnya, perisai yang telah dipadatkannya dari ki mendalamnya segera terkikis. Embun beracun kemudian berubah menjadi uap abu-abu beracun, berkelok-kelok di udara. Perasaan negatif jauh di dalam hatinya mulai bergejolak, mengembang bersama racun itu, secara diam-diam memengaruhi jiwa dan rohnya. Ini menghasilkan pikiran jahat untuk menghancurkan semua makhluk di kepalanya. Tidak bagus. Sambil gemetar di dalam, Xian tiba-tiba bereaksi. Meskipun air ini dapat mengikis benda-benda, itu bukanlah fitur terbaiknya. Air beracun menyebarkan asap, yang merupakan senjata pembunuh utama. Dia belum menyentuh apapun dan racun itu belum sampai ke tubuhnya melalui kulitnya. Namun, racun itu tetap bisa membangkitkan pikiran jahat di benaknya. Asap racun itu bisa memasuki jiwa dan rohnya. Asap pikiran hilangku ditujukan pada roh dan jiwa. Ia bisa menarik hal-hal jahat di hatimu. Selama kamu memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, cepat atau lambat kamu akan kehilangan akal sehatmu. Niat jahat akan muncul, dan pada akhirnya, aku akan menguasai pikiranmu. Kecuali para pejuang alam dewa sejati yang memiliki jiwa ilahi, semua makhluk akan terpengaruh. Yu Liming tertawa puas, aku juga bisa menggunakan teknik rahasia untuk membangkitkan hasrat apapun dari 7 emosi dan 6 hasratmu hingga ke puncak. Teknik itu akan membuatmu mampu melakukan hal-hal yang bahkan tidak berani kamu pikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik, ya, haha, aku ingin melihatmu terangsang hingga ke puncak. Semakin kamu menolak, semakin kuat reaksinya. Rasakan itu. Saat dia selesai, sepertinya domain niat kesadaran jiwa yang kuat dituangkan ke dalam kabut abu-abu. Di bawah domain niat semacam ini, asap pikiran yang hilang memperoleh beberapa energi misterius karena dapat membangkitkan gairah yang tersembunyi di dasar hati orang-orang. Sepertinya aku harus menaklukkanmu lebih cepat. Xian menarik napas dalam-dalam dan menyeringai jahat. Jarinya membelai cincin pembuluh darah, mengirimkan pikirannya.